Febrian ya, Febrian yang itu sedang berada di rumah. Apa-apa ibu mah? Iya, oke. Kok bisa sekelas staf presiden ketipu cinta online? Gimana nih? Wow! Bayangin kamu nih kerja dekat dengan lingkungan yang penuh kepentingan gitu. Lingkungan yang penuh kekuasaan gitu. Tapi ternyata yang lebih berkuasa adalah perasaan. Tapi ini bukan cerita sinetron guys. Dan ini adalah kisah nyata ya. Staf pribadi Pak Prabowo itu ketipu cinta online. Waduh, kok bisa? Total kerugiannya tuh bukan cuma duit, tapi juga harga diri. Sekelas staf presiden ketipu cinta online. Wow. Ya kita bahas aja kasus ini ya. Ini kita bedah ceritanya yang tragis, absurd, tapi tetap bikin kita harus waspada. Jadi ada seorang wanita cantik bernama Kani Dwi Haryani. Waduh, mbak-mbak cantik ini guys, itu bukan sembarangan. Dia ini adalah staf media pribadinya Pak Prabowo, Presiden Indonesia sekarang. Wah. Suatu hari mbak-mbak cantik di tengah kekosongan hatinya mendapatkan DM dari seorang pria tampan, rapi, akhlaknya bagus, klimis, rapi, waduh, ya sempurna lah seperti laki-laki, yang bernama Febrian. Sebenarnya pesan DM-nya itu simple guys. Pesannya Febrian ini cuma bilang, salam buat Pak Wowo ya mbak. Gitu doang. Jadi si Febrian ini mengenalkan dirinya adalah sebagai pilot. Dia kerja di Emirates gitu. Ya tahu kan Emirates penerbangan yang mewah itu. Lukin pasti tahu nih. Lukin anak orang kaya sering keluar negeri. Dia pasti tahu nih gitu. Dia kerja sebagai pilot di Emirates gitu. Dulunya dia kerja di penerbangan Garuda Indonesia. Itu kan bonafit juga kan. Kalau dikasih lihat gaya ngomongnya itu sopan gitu. Berwibawa, seragamnya pilot, wajahnya rapi, captionnya di Instagram itu islami banget gitu. Ini kan combo maut buat para cewek-cewek ya. Udah berharap ketemu suami idaman loh. Duit ada, akhlak ada, kerjaan keren yang bikin netizen aduh, rahimku anget. Gitu guys, ternyata dompet yang anget. Loh. Jadi ceritanya mereka ini udah saling deket, intens DM-an, dan mungkin dari Mbak Kani ini juga tertarik ya. Siapa yang tak tertarik dengan wajah tampan dan juga kerjaan serta masa depan cemerlang dari seorang pilot gitu. Akhirnya mereka pindahlah ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp si Febrian ini cerita bahwa dia tuh lagi sering kerja di Dubai. Karena Emirates kan ya Arab-Arab gitu kan, dia Dubai juga. Jadi dia lebih sering terbang ke Dubai, kerjanya di Dubai. Sering tugasnya ke luar negeri. Dia tuh perhatian banget sama si Mbak Kani ini. Pokoknya sering ngajak sholat, rohani banget lah. Bahkan yang mautnya, dia tuh ngajakin nikah gitu. Nikah yuk mbak yuk gitu. Siapa yang nggak melting diajak nikah? Merasa selalu penting. Melting, merasa selalu penting gitu kan. Dikit-dikit ngajak sholat, dikit-dikit ngajak nikah, ujung-ujungnya keluar duit. Ya kan, siapa yang nggak melting gitu. Namun setelah berjalannya waktu, chat mereka semakin intens. Nah, disinilah awal mula terjadi. Jadi pada Maret ya 2025, si Febrian ini dia tuh minta tolong sih sama Mbak Kani. Katanya dia punya sepupu. Sepupunya ini butuh biaya administrasi untuk kerja di maskapai tempat kerjanya dia. Itu kurang lebih totalnya tuh 13 juta. Jadi dia kan cerita, aduh sayang, aku nih sebenarnya nih ada saudara nih, ada adik sepupu. Aku pengen masukin dia kerja di sini. Bagaimanapun juga kan nanti dia jadi adik ipar kamu. Tapi kebetulan aku lagi di luar negeri, sibuk banget. Nah, jadi nggak bisa masukin dia karena ada biaya administrasi. Nah, kalau kerja-kerja di bandara kan memang kadang-kadang ada orang dalam ya gitu. Butuh duit gitu 13 jetong. Nah, akhirnya mungkin karena memang Mbak Kani ini baik, cantik ya gitu. Kalau pinter nggak tahu juga ya. Soalnya dia ketipu sih. Jadi dia kasih 13 juta gitu. Oh ya, ini buat calon adik ipar aku ya. Mungkin seperti itu ya, kita nggak tahu juga ya. Dikasih lah. Nah, akhirnya udah dapet sekali 13 juta, mulai lagi chat lagi. Tiap hari dia bilang selamat pagi gitu Febrian. Oh, romantis banget pokoknya deh. Cowok-cowok Mokondo kan biasanya romantis ya, kayak suaminya Dilan Pisavno. Itu pokoknya cowok-cowok Mokondo tuh romantis lah gitu. Baik hati romantis gitu, cowok-cowok Mokondo biasanya. Terus di April dia minta lagi nih, duit 35 jetong. Katanya sih buat pelatihan di Emirates. Aku perlu pelatihan nih di Emirates, emang butuh biaya sih 35 jetong. Tapi sebagai calon suami kamu di masa depan, apalah arti 35 jetong yang aku bisa kasih ke kamu 100 jetong per bulan? Mungkin seperti itu ya gitu. Atau juga namanya kalau udah cinta kan buta gitu. Totalnya ya 48 juta lah. Itu sebenarnya mereka tuh nggak pernah ketemu sama sekali. Bahkan teleponan pun enggak. Dia tuh cuman chat doang gitu. Ini berarti memang hati Mbak Kani ini kosong banget nih. Nggak mau diisi sama YouTuber nggak jelas ini aja.
canda-canda gitu. Akhirnya mereka semakin dekat, dan pada suatu waktu Kani ini kan udah makin percaya lah sama si Febrian. Kani ini pengen nih, niatannya itu dia kasih bunga ke alamat rumahnya si Febrian. Nah, ternyata pas dicek alamat itu nggak ada, alias fiktif, alias bodong. Wow. Gara-gara itu puzzle itu mulai kebongkar satu persatu. Kok nggak ada? Aku mau kirim bunga nih. Gitu. Malah yang dia temuin adalah alamat dari toko emas Pak Haji gitu namanya. Jadi karena dia mulai ngerasa ada yang nggak beres ya, dia tuh melakukan investigasi sendiri. Akhirnya dia datang ke tempat tersebut. Nah, di tempat tersebut ternyata memang nggak ada alamat Febrian itu nggak ada. Dia cari informasi Febrian itu nggak ada, dan akhirnya dia menemukan beberapa puzzle yang dicocokin. Ternyata kayaknya gue ketipu nih. Kena namanya love scamming lah gitu. Dia cari-cari di mana alamatnya, terus kan dia sempat ngirimin juga duit kan ke cewek. Kalau nggak salah namanya Cipa deh, yang dia bilang adalah calon adik iparnya dia. Nah, ternyata Cipa ini nih adalah Febrian yang asli. Wah. Febrian yang itu. Yang mana? Garuda. Gak ada. Sekarang saya sedang berada di rumah yang aku namanya Cipa, tapi sebenarnya namanya itu Marfuah, yang mana dia ngaku-ngaku atas nama Cipa dan saudara dari Febrian Alaidrus. Dan ternyata ini rumahnya, dan sekarang saya mau koordinasi dan mau interogasi langsung ke rumahnya. Bunga ngirim bunga, emang ibu yang menerimanya? Nggak tahu apa-apa ibu mah. Iya, oke, ibu. Saya nggak peduli soal bunga, Bu. Justru dengan bunga itu saya berterima kasih. Jadi saya jadinya tahu rumahnya di sini. Iya. Jelasin aja nih, jangan takut nggak salah. Kalau emang kamu nggak terlibat, kalau kamu tuh berarti kontakan sama coba kamu ngaku Febrian itu siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa? Febrian yang itu. Yang mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Kamu tahu aku udah di sini investigasi 3 hari di Rangkas. Febrian aku cek pakai nomor polisi, dia nggak ada di sini. Dia kenal sama saya. Katanya om kamu bukan. Aku tanya om kamu bukan. Ya udah, gak usah di video, Mbak. Ya kamu kan bukan omnya. Berarti saudara saya masih saudara. Pilot Garuda, benar ada pilot Garuda saudara kamu. Iya, di bandara kan. Ya, pertanyaan saya, saudara kamu ada pilot Garuda nggak? Atas nama Febrian Alaidrus? Ya udah, Mbak tanya aja ke Febriannya, coba. Loh, kenapa jadi harus tanya ke Febrian? Selama ini saya ketemunya sama kamu. Wah. Oh, kenapa ketawa ya? Ketawa guys, karena yang pertama adalah faktanya si sepupunya Febrian ini namanya Cipa kan gitu. Namanya udah Cipa, nggak curiga Mbak? Cipa itu kan ciri-ciri penipuan gitu. Cipa itu ciri-ciri penipuan gitu. Masa nggak curiga gitu? Ternyata nama aslinya adalah Marfuah guys. Seperti namanya juga Marfuah, maunya fulus dong ah. Iya kan? Waduh, jadi sangat berbeda jauh ya Cipa dan Marfuah. Akhirnya ketahuan ya setelah dia mau kirim bunga, alamatnya diketemuin. Setelah 3 hari dia investigasi sendiri ya, namanya staf kepresidenan kan. Wah, wartawan ya, media mungkin ya, media pribadi Prabowo kan pasti bisa lah menginvestigasi sendiri. Akhirnya ketemu juga nih rumahnya si Cipa yang kemarin mungkin dikasih tahu ini adik ipar kamu yang mau kerja di Emirates gitu. Waduh, mukanya sih sangat pramugari sekali ya. Marfuah ini ya mau fulus doang ah gitu ya. Itu memang wajahnya sangat pramugari sekali ya. Cewek, kalau cowok pramugara gitu dong. Iya kan? Kalian di hati jangan ada kebusukan ya. Jadi dia cerita di sini, ternyata mamahnya juga menerima bunga yang dikirim sama si Kani ini gitu. Jadi mamahnya nggak tahu apa-apa, katanya sih gitu. Terus ditanyalah, "Kamu nih saudaranya Febrian bukan? Febrian yang kerja di Garuda Bandara itu kan?" Waduh, dengan HP boba iPhone 19. Mungkin yang belum keluar, ini kayak HP gaming nih, kayak HP anak SMP nih. Gimana nih Mbak Marfuah gitu. Ada SIM card SIM rejektornya lagi di HP-nya. Waduh. Kan di sini kita lihat ya. Dia cerita dia ini adalah saudaranya Febrian gitu. Ditanya, "Emangnya om kamu?" Katanya Febrian tuh om kamu. "Apa buktinya?" "Ya, saya tanya aja sendiri sama Febriannya," gitu. Kan Mbak yang chatan. Tapi kalau kita lihat di sini ya, memang ciri-ciri keluarga yang anak-anaknya bekerja di Emirates gitu sih. HP iPhone 19 terbaru. Temboknya juga berwarna blue sapphire ya. Kayaknya jarang. Kayak jarang ada orang kaya dengan tembok berwarna biru terang gitu ya. Jarang kayaknya gitu. Rumah mansion dan rumah sekelas Raffi Ahmad temboknya biru terang gitu. Kayak jarang
Jadi sini udah marah-marah, tapi let's go. Kaget sih, Mbak Kan ini masih nanyain dan memaksa untuk ngaku ya dari Cipa ini ya. Kalau di sih udah langsung ciduk jambak, langsung bawa ke polisi ya gitu. Otaknya penipu sama dia. Kayak menipu apa? Kamu kerja sama sekongkol sama dia. Seolah-olah kamu sepupunya. Ya sekarang kan udah ketahuan sama saya kamu ngomong ke dia. Sama ini skenario kamu bilang, iya mbak, aku tinggal di kamar lantai 2. Lantai mana? Rumah kamu cuma lantai ini doang, nggak ada lantai 2. Selama ini kamu bilang lantai 2 tuh lantai 2 mana? Saya tanya. Jelaskan. Jelaskan, Neng, jelaskan. Bilang, ini om lagi ngejalin aku, turun ke kamar aku. Weh, jadi sutradara aja, nggak usah kerja di bandara, Neng. Kalau pinter ngibul. Orang saya juga sama kok kayak Mbak tuh ditipu-tipu juga. Ditipu siapa? Febrian kan, saya tiba-tiba ini langsung ke Mbak gimana tuh? Emang kamu dibilangnya kayak gimana? Udah bilang gimana-gimana, emang dia udah nganggap saya kayak saudara sendiri kok. Saya baru aja dari pasar, toko Haji Juli, toko emas. Jadi situ aku udah konfirmasi kalau di kediaman tersebut memang gak ada atas nama Zalwan ataupun Febrian. Jadi mereka literally sekeluarga itu nipu aku. Waduh, cantik-cantik ketipu ya. Bukan cantik-cantik penipu ya, penipunya sih cantik juga. Ya masa nggak cantik, kalau ganteng kan cowok ya gitu ya. Cantik-cantik ketipu judulnya nih ya. Jadi dia juga bilang ini, saya juga ditipu-tipu sama si Febrian gitu ya. Terus dia bilang, saya ini udah dianggap saudara sendiri sama Febrian, tapi sekarang HP-nya tuh nggak aktif. Nah, nggak cerita ya, berarti si Mbak Kani ini sama si Cipa ini udah sempat cecetan gitu kan, mungkin tanda kutip dugaannya ya calon adik ipar atau apalah gitu. Dia cerita bahwa rumah itu lantai 2, padahal lantai 2 2 peta mungkin maksudnya ya gitu. Lantai 2 peta gitu apa gimana nih. Nah, dia cerita dia tuh rumahnya lantai 2, kalau ke kamarnya Febrian itu naik turun tangga gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ya memang rumahnya sekelas cluster ya dan mansion ya gitu. Rumah Timothy Ronald dengan korden pink ya. Memang rata-rata kan keluarga-keluarga kerajaan kordennya pink gitu. Rata-rata keluarga kerajaan Inggris gitu. Rata-rata kan pink gitu. Disinilah ternyata memang staf presiden ini tertipu ya. Namanya love scamming ya. Tapi nggak sedikit juga banyak yang tertipu ya. Kemarin-kemarin kan ada kasusnya, nggak cuma pilot ya. Polisi menipu gitu. Pura-pura pakai polisi palsu, baju polisi palsu, tapi minta duit gitu-gitu. Ya kalau dibilang mbaknya bego, dari jauh kita ngerasa ya mbaknya bego aja juga, terbutakan oleh cinta gitu. Bukan terbutakan oleh cinta ya, terbutakan oleh ekspektasi gitu. Ekspektasinya kan mendapatkan pilot Emirates, cakep, religius gitu. Yang kedua mungkin memang hatinya sedang kosong. Dan menurut data ya kalau ada modus cinta palsu ini, jadi di sini ya kalau menurut undang-undang ya, dia tuh bisa kena UU ITE ya, pasal 45 ayat 1 sama pasal 28 ayat 1 itu pidananya maksimal 6 tahun guys gitu. Dan dendanya maksimal 1 miliar. Jadi kalau menurut kata psikolog ya, kenapa sih banyak cewek-cewek yang terkena kebohongan love scamming ini ya? Karena yang pertama dugaannya adalah kesepian akut ya. Di usia yang sudah harusnya teman-temannya menikah, teman-temannya punya anak, teman-temannya udah melangsungkan pernikahan, jadi dia di hati itu ada rasa kesepian. Dengan pekerjaannya juga mungkin sibuk banget ya, jadi nggak sempat ketemu cowok-cowok yang memang berkualitas di kehidupan nyata. Jadi dia ada kesepian di usia dewasa yang memicu keinginan emosional gitulah. Lalu juga ada ekspektasi cinta sempurna ya. Jadi kalau lihat di TikTok kan, temu cowok gitu di Instagram atau di online, apalagi dia pilot, pekerjaannya bagus gitu. Nggak mungkin dong mbak-mbak seorang cantik seperti Kani, media staf pribadi Prabowo, menikah dengan budak korporat seperti Let's Go. Tidak mungkin sekali ya. Kalau pilot tuh masih mungkin gitu. Ya ekspektasi lah gitu. Tapi sebenarnya ya curiganya ya itu ya, dia nggak pernah video call, itu aneh banget. Dia nggak pernah video call, nggak pernah teleponan, cuman chat doang. Tapi udah minta uang, ya itu sangat red flag ya teman-teman ya. Jangan ada dikasih. Belum video call udah minta duit gitu. Udah mau kondo banget itu. Mau kondo maksudnya modal konsisten doang. Karena dia konsisten. Konsisten tiap hari ngucapin selamat pagi, konsisten dia coy. Dan ingat kalau lagi PDKT, cinta itu butuh apa? Butuh bukti, bukan butuh transfer. Nah, buktinya apa? Buktinya ya harus ketemuan dulu, ngobrol dulu, nyambung dulu gitu. Duit mah semua orang bisa nyari gitu.
Di dunia ini nggak ada orang yang nggak bisa nyari duit. Jumlah besar atau kecil itu ya relatif ya. Sayangi hatimu dan juga dompetmu. Dan cinta itu nggak boleh buta. Cukup Mas Agus aja yang buta, alias butuh tanggungan gitu. Butuh uluran tangan. Dia Mas Agus aja, cukup Mas Agus aja yang buta lah. Yang butuh uluran tangan. Yang lain kita yang cinta-cinta jangan buta ya gitu. Nah, itu deh guys. Gimana menurut kalian nih tentang kisah staf Prabowo ya yang ditipu cintanya oleh seorang pilot? Memang pilot ini bisa menerbangkan kalian ya ke langit ketujuh ya, alias hayalan. Jadi hati-hati buat cowok-cowok di luar sana. Buat cowok-cowok di luar sana ya, buat cewek-cewek di luar sana ya. Kalau ketemu di online ya make sure ketemuan fisik dulu lah. Video call pun juga sekarang zaman AI juga susah dipercaya, yang pasti ketemuan fisik dulu. Dan masalah pekerjaan itu juga penting. Jangan hanya terpaku dengan seragam yang dia punya atau obrolannya, cerita yang dia punya. Kalau perlu tanya, kamu NPWP-nya ada nggak? Nah, tiap tahun PPh 21 emang gajimu dipotong berapa? Gitu aja, gitu kan nggak usah nyebutin angka kan? Gitu. BPJS kamu ada? Ketenaga kerjaan, emang berapa dipotongnya? Nah, kalau dia celingak-celingu, bingung, nah berarti dia nggak pernah tuh lihat slip gaji dipotong BPJS. Berapa persen PPh 21 jadi dipotong berapa persen sama perusahaan. Nah, bingung dia nggak pernah lihat slip gaji, alias kagak ada gaji. Nah, kalau kita yang bergaji gini, kan kepotong ya, BPJS kepotong, pajak penghasilan kepotong, tiap tahun harus lapor pajak. Tanya aja, kamu tiap tahun lapor pajak kemana kamu? Nah, kamu lapor pajak nggak tahun kemarin? Emang gimana caranya lapor pajak? Oh, kalau dia bingung berarti memang kagak lapor pajak dia, alias serabutan. Nah, itu hal yang simple, basic lah gitu. Tanya aja pajaknya. Oke guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go ya. Terima kasih banyak dari Sri Wahyu 8161. Sultan Hongkong kita, thank you so much atas supportnya. Semoga kamu tidak kena tipu-tipu muslihat oleh pilot-pilot ya. Takutnya kejebak love bombing gitu, love scamming gitu. Nah, jangan ya. Tapi thank you banget. Kalau Let's Go cintanya tulus. Thank you banget atas supportnya ya. Dari Rafidah Y5N. Wah, Sultan Malaysia kita apa kabar? Lucu banget ceritanya Bang, Let's Go. Bandit itu bantuan duit rupanya. Nah, ini juga bandit ini. Pilot tadi butuh bantuan duit juga. Thank you banget ya Rafidah Y5N atas supportnya. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Thank you banget atas perhatian teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Kasih pendapat kalian dan supportnya. Atau komen-komennya bisa lewat link di bawah atau dari Super Tank. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.